Jika Aceh merdeka, apakah kakak akan memilih menjadi warga negara Aceh? Pertanyaannya bahaya nih, menjebak nih ya. Nanti kalau aku jawab, dibilang pula aku tidak nasionalis dan tidak cinta republik ini. Tapi kan ini pertanyaannya berandai-andai ya. Jika, oke lah, karena dia berandai-andai kan kayaknya oke-oke aja lah menjawab ya. Baiklah. Kalau misalnya Aceh merdeka, apakah aku akan memilih menjadi warga negara Aceh dan tetap tinggal di Aceh? Aku jawab, iya, aku akan memilih menjadi warga negara Aceh. Sebagai salah seorang warga Aceh yang juga aktif di media sosial, tentu saja perlu juga kita memberikan pandangan atau edukasi kepada masyarakat-masyarakat yang di luar sana. Terutama di pengguna media sosial juga tidak semuanya bijak dalam menanggapi sebuah isu yang terjadi. Ada yang menelan isu itu secara mentah-mentah, walaupun ada sebahagian yang memahami tentang sikon yang terjadi di lapangan dengan sesungguhnya. Jadi kita menyayangkan ya, pernyataan-pernyataan di luar sana yang mendiskreditkan suku tertentu, uh, membuat narasi yang mengarah kepada ras, agama, dan macam-macam. Karena hakikatnya yang terjadi di lapangan kadang-kadang berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan melalui media, terutama media sosial. Artinya gini teman-teman, yang kita ingin sampaikan terkait dengan kondisi-kondisi yang terjadi di Aceh, terutama pasca banjir ini. Nah, itu mulai bermunculan di media sosial yang kadang-kadang kalau kita baca sekilas membuat kita menjadi tersinggung, membuat sebagian orang menjadi sakit hati. Apalagi ketika disudutkan pada uh, karakter masyarakat Aceh, seolah-olah kita ini sangat anti dengan yang namanya orang Jawa, ya kan? Mungkin juga mereka melihat pembicaraan warga Aceh atau komentar-komentar, atau boleh jadi itu bukan warga Aceh, ya, karena kan di media sosial itu kita tidak bisa melacak jejak yang sesungguhnya ketika orang itu mengklaim dirinya orang Aceh atau mengklaim dirinya orang Jawa. Sehingga sering kita lihat komentar-komentar di media itu, saya orang Aceh cinta Jawa, saya orang Jawa cinta Aceh merdeka, ya. Kami orang Aceh tidak suka kepada orang Jawa misalnya. Itu kan sering pernyataan-pernyataan yang disampaikan di media sosial dengan akun-akun fake, akun-akun bodong, akun-akun yang tidak ada foto profil dan tidak bertanggung jawab. Ya, sebenarnya yang terjadi di lapangan tidak seperti demikian. Karena sampai dengan hari ini teman-teman perlu memahami bahwa bantuan-bantuan dari luar Aceh pada daerah-daerah yang korban banjir itu masih berdatangan dari Madura, dari Surabaya, dari Bandung, Bogor, Pulau Jawa. Secara umumnya hampir seluruhnya memberikan perhatian kepada masyarakat Aceh yang korban banjir. Apakah ada insiden atau kondisi di lapangan yang membuat terhambat? Secara umumnya tidak ada. Misalnya ada 1-2 insiden, ya, tapi hari ini kita tidak melihat yang signifikan, ya, yang menghambat pendistribusian bantuan itu tidak ada. Terlepas dari isu-isu hoax yang disampaikan oleh sebagian orang,
katanya bantuan itu dicuri dan segala macam. Tapi realitanya kejadian kemarin di lapangan, bantuan itu hilang sesampai di Medan. Ada oknum yang membongkar mobil relawan kemudian mencuri bantuan. Tapi kalau di Aceh, kita pastikan ya selama ini belum ada teman-teman ya. Tapi untuk ke depan kita juga belum bisa meyakini. Kita doakan saja semoga tidak terjadi apapun. Nah, jadi stigma negatif itu mungkin saja disampaikan oleh orang-orang yang tidak suka pada kehidupan kerukunan umat di setiap daerah, itu pasti ada. Atau ya sengaja ingin menciptakan suasana yang tidak kondusif. Maka terkait dengan hal itu teman-teman, ini ada sebuah video, yaitu salah seorang warga Jawa yang sudah salah seorang orang dari Jawa yang sudah lama menetap di Aceh, bahkan sudah menjadi penduduk Aceh, sudah ber-KTP Aceh, sudah makan rempah-rempah dari Aceh segala macam, dan sudah menjadi bagian daripada warga Aceh. Tentu yang sudah puluhan tahun tinggal di Aceh, maaf teman-teman, mereka tahu betul bagaimana karakter kondisi masyarakatnya, peran pemerintah, kemajuan daerah, semuanya diketahui. Sehingga saya juga salut ya kepada ibu ini yang berani memunculkan dirinya di media, ya, menjelaskan bagaimana kehidupan dia yang sudah lama tinggal di Aceh, tapi tidak pernah mendapatkan perlakuan. Bahkan ada satu pernyataan kontroversi teman-teman ya, karena ada komentar netizen, seandainya Aceh merdeka, apakah ibu memilih tinggal di Aceh atau keluar dari Aceh? Dan dengan sangat gemetar ya, ibu ini mengatakan dia tinggal di Aceh. Dia takut, dia ya perasaannya tidak enak lah ketika membalas komentar itu dengan, walaupun dibuat dengan video teman-teman. Jadi pesan yang disampaikan oleh salah seorang ibu yang dari Jawa itu yang tinggal di Aceh mungkin juga dapat kita jadikan sebagai referensi juga. Atau teman-teman di sana yang melihat video ini bisa menilai sendiri. Kalau perlu silahkan datang ke Aceh. Pastikan keadaan di sini apakah aman atau tidak. Apakah ada sebagaimana yang menyebar di media ataupun tidak. Nah, jadi pernyataan-pernyataan kita yang dapat menyinggung perasaan orang di media sosial seharusnya kita kurangi. Apalagi pernyataan-pernyataan yang mendoakan hal-hal tidak baik kepada siapapun ya, tidak harus kami orang Aceh ya. Orang lain juga, kepada daerah-daerah lain juga, jangan mendoakan yang tidak baik. Karena doa itu hakikatnya sesuatu yang kita panjatkan kepada Sang Pencipta untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Karena untuk keburukan itu tanpa didoa pun dia akan terjadi dengan sendirinya. Karena ada kausalitas, yang kita doakan keburukan kepada orang lain itu akan berbanding terbalik pada kita. Doa itu kemudian akan menjadi pembunuh diri, akan menyerang diri kita. Hati-hati teman-teman. Jadi terkait dengan video tersebut kita bisa melihat sama-sama teman-teman ya. Mungkin juga ibu ini merasa prihatin ketika disudutkan bahwa Aceh begini, Aceh begono, Aceh begitu dan segala macam. Kemudian dia membuat sebuah video untuk memberikan edukasi kepada kita semua. Kita lihat sama-sama teman-teman videonya ya.
Baiklah teman-teman, mungkin itu saja video yang ya dapat kita saksikan bersama tadi, menjadi sebuah pelajaran bagi kita teman-teman ya. Semoga kita harus berbicara sesuai fakta. Jadi tidak perlu juga dilebih-lebihkan dan tidak perlu juga dikurangi. Sampaikan saja kebenaran itu sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.